Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, pada video kali ini kita akan belajar bab pertama dengan materi Aku Cinta Al-Quran. Bapak berharap anak-anak cerdas yang soleh dan soleha menyimak materi ini dengan baik sehingga bisa paham dan mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebut arti, harkat, dan memahami fungsinya. Yang ketiga, menghafalkan surah Al-Fatihah dengan lancar. Kemudian yang keempat, mengenal huruf hijaiyah serta harkatnya. Nah, anak-anak Bapak, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Perhatikan gambar yang pertama adalah gambar Al-Quran. Nah, kemudian gambar yang kedua, membaca Al-Quran adalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran di rumahmu bersama keluarga. Kemudian gambar yang ketiga, kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Senin, Selasa, Rabu, sampai Ahad kita membaca Al-Quran. Nah, mari mengenal huruf hijaiyah. Al-Quran ditulis dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 28. Alif, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Dal, Zal, Ro, Zai, Sin, Shin, Sod, Dot, To, Zo, Ain, Ghin, Fa, Ko, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Ya. Itu adalah huruf hijaiyah. Nah, kemudian huruf hijaiyah baru bisa dibaca apabila telah berharkat. Harkat huruf hijaiyah. Ada harkat yang berada di atas disebut dengan fathah, dibaca A. Kemudian ada harkat di bawah disebut dengan kasroh, dibaca I. Kemudian ada harkat yang berada di depan disebut dengan dhammah, dibaca dengan U. Nah, kita masuk bagian surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan dibaca setiap rakaat solat. Kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka solat kita tidak sah. Maka Bapak ingin anak Bapak bisa membaca Al-Fatihah dan bisa menghafal Al-Fatihah dengan baik. Sudahkah kamu hafal surah Al-Fatihah? Mari kita hafalkan suratnya. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak Bapak yang hebat kelas 1, bagaimana sikap cinta kita kepada Al-Quran? Yang pertama, gemar membaca Al-Quran setiap hari. Dengan rajin membaca Al-Quran, maka berarti kita cinta kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah 3 hal ini dilakukan, berarti anak Bapak sudah cinta kepada Al-Quran. Anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah bersungguh-sungguh belajar hari ini. Kita tutup materi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar bab 2 dengan tema mengenal rukun iman.
Bapak berharap anak Bapak bersungguh-sungguh mengikuti materi kali ini sehingga tujuan pembelajaran bisa diraih. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu menjelaskan rukun iman dengan benar. Bapak berharap anak Bapak bisa paham dan tahu, bahkan bisa menjelaskan rukun iman dengan baik. Dengan memahami materi, maka insya Allah tujuan pembelajaran bisa terlaksana. Nah, pengertian rukun iman. Percaya adalah pengertian dari iman. Rukun iman itu berjumlah 6, yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama beriman kepada Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Nah, dengan beriman kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang kedua beriman kepada Rasul. Rasulullah artinya utusan Allah. Kita percaya kepada utusan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nabi Muhammad SAW panutan kita. Nah, dengan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, berarti kita buktikan dengan mencontoh meneladani Nabi Muhammad SAW selaku Rasulullah utusan Allah. Nah, kita masuk bagian yang ketiga, aku cinta Allah dan Rasulnya. Manusia mempunyai anggota badan yang sempurna. Semua itu pemberian Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan merawat ciptaan Allah. Bagaimana dengan mencintai Rasul? Mencintai Rasulullah adalah dengan cara mencontoh perilaku Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seorang hamba hingga luruslah hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga luruslah lisannya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 1, pada video kali ini kita akan belajar bab 3 dengan materi aku suka membaca basmalah dan membaca hamdalah. Tolong disimak baik-baik ya, sehingga anak Bapak paham dan mengerti materi kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menyebutkan arti basmalah dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan arti hamdalah dengan benar. Nah, untuk meraih tujuan pembelajaran ini, maka anak Bapak harus mengikuti materi kali ini dengan baik sehingga paham dan mencapai tujuan pembelajaran. Namun kalau main-main, maka anak Bapak sendirilah yang akan rugi. Pembahasan pertama mengenai membaca basmalah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa. Berdoa dilakukan dengan membaca basmalah. Setiap kegiatan diawali dengan bacaan basmalah. Perhatikan gambar berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Arti lafaz basmalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua membaca hamdalah. Ahmad dan Fatimah selesai belajar. Mereka membaca hamdalah setiap mengakhiri kegiatan
pembelajaran. Nah, seperti apa tulisan hamdalah? Ini ada gambarnya. Bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Arti lafaz hamdalah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Nah, anak-anak hebat, itulah materi singkat kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seseorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 1. Pada video kali ini kita belajar bab 4 dengan tema mengenal rukun Islam. Bapak berharap anak Bapak bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini sehingga anak Bapak paham akan materi kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan arti rukun Islam dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan macam-macam rukun Islam dengan benar. Nah, kalau anak Bapak serius bersungguh-sungguh belajar kali ini, maka tujuan pembelajaran ini pasti akan anak capai semuanya. Tapi kalau main-main, maka nanti tidak akan paham dan ketinggalan pelajaran. Nah, adapun pengertian rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Orang Islam harus melaksanakannya. Apa-apa aja rukun Islam yang 5? Yang pertama adalah membaca syahadat. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Kemudian yang keempat, menjalankan ibadah puasa. Dan terakhir yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Orang yang masuk Islam membaca syahadat. Syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tauhid menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Menyembah selain Allah itu akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, yang namanya syahadat rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat rasul menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah suri teladan yang baik. Kita meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Memang singkat, tapi Bapak berharap dengan singkatnya materi ini, anak Bapak bisa paham dengan materi ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus pula lah lisannya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 1. Pada video kali ini kita belajar bab 5 dengan materi Nabi dan Rasul panutanku. Nah, Bapak berharap anak Bapak bersungguh-sungguh belajar kali ini sehingga bisa paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul dengan benar. Kemudian yang kedua, membedakan antara Nabi dan Rasul dengan jelas. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama 25 Nabi dan Rasul dengan benar. Nah, dengan belajar sungguh-sungguh, maka anak Bapak akan bisa menggapai, meraih tujuan pembelajaran kali ini. Mengenal Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala,
mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, meyakini nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan rasul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu berupa wahyu dari Allah. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itulah perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi mendapat wahyu untuk dirinya, sedangkan rasul mendapat wahyu untuk dirinya dan umatnya. Nah, ini ada gambar 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Amin. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 1. Pada video kali ini kita belajar bab 6 dengan materi Al-Quran Pedoman Hidupku. Tolong simak materi kali ini dengan baik ya, supaya anak Bapak bisa paham materinya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menyebutkan macam-macam harkat dengan baik. Kemudian yang kedua, melafalkan huruf hijaiyah berharkat dengan benar. Nah, dengan mengetahui harkat yang ada di huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah ketika berharkat, kita bisa membacanya. Insya Allah tidak lama lagi anak Bapak akan pandai membaca Al-Quran. Ayo kita baca dan ingat harkat berikut. Yang pertama, fathah tain, yaitu harkat 2 di atas dibaca an. Kemudian kasroh tain, 2 di bawah dibaca in. Dhammah tain, 2 di depan dibaca un. Kemudian ada harkat tasdid, yaitu dibaca double. Kemudian ada harkat sukun, yaitu harkat mati. Perhatikan contoh huruf hijaiyah berharkat di bawah ini. Ban. Huruf ba berharkat fathatain dibaca ban. Kemudian bin. Huruf ba berharkat kasroh tain dibaca bin, 2 di bawah. Kemudian bun. Huruf ba berharkat dhammah tain dibaca bun. Kemudian ab. Huruf ba berharkat sukun dibaca ab. Kemudian abbu. Huruf ba berharkat tasydid dibaca abbu. Nah, anak Bapak, bacalah huruf hijaiyah berikut ini. Baju, ada gambar baju. Buku, ada gambar buku. 1, angka 1. Kemudian tanaman hijau, ada gambar tanaman hijau. Kemudian sikat, ada gambar sikat gigi. Dan sabun, ada gambar sabun untuk mandi. Nah, tiap-tiap gambar di bawahnya adalah huruf hijaiyah yang berharkat. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Terima kasih untuk anak Bapak yang telah menyimak dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita belajar bab 7 dengan tema kasih sayang
terhadap sesama. Simak baik-baik materi kali ini sehingga anak bapak bisa paham apa yang disampaikan dari materi ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menyebutkan pengertian Asmaul Husna dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan arti dari Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan tepat. Nah, kalau anak-anak bapak main-main, maka nanti tak akan tahu apa itu arti Asmaul Husna, apa itu arti Ar-Rahman, dan apa itu arti dari Ar-Rahim. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu Asma dan Husna. Asma itu artinya nama, dan Husna artinya baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna dibaca ketika berdoa. Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk salah satu dari Asmaul Husna. Ar-Rahman adalah salah satu Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi semua makhluk. Kita harus mengamalkan Ar-Rahman. Mengamalkan Ar-Rahman dengan cara saling mengasihi. Kita harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Sedangkan Ar-Rahim adalah salah satu Asmaul Husna juga. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang beriman jika rajin beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyayangi kita. Kita harus mengamalkan Ar-Rahim. Mengamalkan Ar-Rahim dengan cara menyayangi keluarga kita. Nah, anak-anak hebat kelas 1, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak bapak bisa memahami materi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak ucapkan untuk anak bapak yang telah bersungguh-sungguh belajar hari ini. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 1. Pada video kali ini kita belajar bab 8 dengan materi Aku suka berterima kasih dan bersikap disiplin. Nah, bapak berharap anak bapak betul-betul bersungguh-sungguh belajar sehingga bisa paham materi kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menyebutkan cara berterima kasih dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan alasan kenapa harus berterima kasih dengan tepat. Nah, dengan menyimak secara baik, maka anak bapak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kita masuk bagian berterima kasih kepada sesama. Anak-anak, banyak orang berjasa kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Kedua orang tua telah merawat kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Bapak dan ibu guru telah membimbing kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Kakak telah membantu kita. Kita harus berterima kasih kepada kakak. Tetangga telah membantu kita. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Manusia termasuk makhluk sosial. Manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus berterima kasih kepada sesama. Dengan kita berterima kasih, maka berarti kita tahu diri. Kita bersyukur kepada Allah telah dibantu oleh mereka. Nah, anak-anak hebat, bagaimana cara berterima kasih? Coba perhatikan kisah berikut. Ahmad dan Gilang berteman baik. Suatu hari, Ahmad lupa membawa penggaris.
Gilang meminjamkan penggarisnya kepada Ahmad. Ahmad berjabat tangan dengan Gilang. Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Gilang. Nah, Ahmad telah dibantu oleh Gilang. Sudah seharusnya Ahmad mengucap terima kasih kepada Gilang. Berikut adalah cara berterima kasih. Yang pertama dengan berjabat tangan. Adakala dengan bersalaman, tangan kanan saling berjabat, kemudian kedua tangan disatukan di depan dada, atau kita menjabat tangan lalu mencium tangan seraya kita ucapkan terima kasih. Nah, ini cara yang pertama, cara berterima kasih dengan berjabat tangan. Kemudian yang kedua, berterima kasih itu sambil tersenyum. Berikan senyum terbaik ketika kita mengucapkan terima kasih. Seolah-olah kita berterima kasih memang tulus dari hati kita. Dengan senyuman terbaik kita ucapkan terima kasih. Tidak terima kasih dengan muka marah, muka masam, berarti itu tidak ikhlas berterima kasih. Nah, anak-anak Bapak, dua hal tersebut bisa dilakukan cara berterima kasih. Anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk anak Bapak yang telah menyimak, yang telah bersungguh-sungguh belajar hari ini. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar bab 9 dengan materi membiasakan hidup bersih. Bapak berharap bahwa anak Bapak menyimak materi kali ini sehingga bisa menerapkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa hidup lebih bersih. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjalankan sikap hidup bersih setiap hari. Kemudian yang kedua, menyebutkan pengertian bertoharoh dengan benar. Nah, dengan menyimak materi ini, Bapak berharap anak Bapak baik di rumah maupun di sekolah dimanapun akan selalu menjaga kebersihan, sebab bersih adalah sebagian dari iman. Kita harus menjaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil atau buang air besar. Kita membersihkan kotoran dengan air. Jika tidak ada air, kotoran bisa dibersihkan dengan batu atau tisu. Badan kita harus bersih. Kita mandi sehari 2 kali. Kita bersihkan gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Kita bersihkan rambut dengan keramas secara rutin. Kuku yang panjang kita potong dan kita bersihkan. Kita rajin mencuci tangan. Jangan lupa cuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir. Kita rajin memakai masker, terutama saat keluar dari rumah. Pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian kotor harus segera dicuci. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Setelah bangun tidur, kita bersihkan tempat tidur kita. Nah, anak-anak hebat, bersuci juga disebut dengan toharoh. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah air kencing manusia, kotoran manusia, dan bangkai. Nah, 3 hal tersebut termasuk dari najis. Haruslah dibersihkan, jangan sampai ada pada diri kita. Cara membersihkan najis adalah dengan mencucinya. Najis dicuci dengan air suci dan mensucikan. Di antara yang termasuk hadas adalah membuang air kecil, membuang air besar, dan kentut. Kita bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Nah, kalau kita mengalami 3 hal ini, membuang air kecil, buang air besar, dan kentut, maka kita harus bersuci. Caranya bagaimana? Dengan cara berwudu. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini.
Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak belajar dengan baik hari ini. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Kita tutup alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 1, pada video kali ini kita akan belajar bab 10 dengan materi Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Bapak berharap anak Bapak betul-betul mengikuti pembelajaran ini supaya bisa paham bagaimana kisah Nabi Adam dan apa yang diteladani dari Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama menceritakan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan keteladanan dari Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Nah, untuk mengetahui keteladanannya, maka harus tahu bagaimana cerita Nabi Adam terlebih dahulu. Nah, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam? Malaikat, iblis, dan manusia diciptakan oleh Allah. Manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi, di antara makhluk ciptaan Allah, manusia inilah yang paling sempurna. Nabi Adam makhluk yang pertama, manusia yang sempurna, beda dengan makhluk lainnya. Malaikat dan iblis diperintah oleh Allah. Malaikat mau menghormati Nabi Adam alaihissalam, tetapi iblis tidak mau. Iblis dimurkai oleh Allah. Lalu iblis dikeluarkan dari surga. Iblis bersumpah akan menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Itulah sumpah iblis, sehingga iblis menggoda manusia untuk berbuat jahat, mengingkari dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pendamping Nabi Adam. Pendamping Nabi Adam yang bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Mereka hidup bahagia di surga. Apapun yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup bahagia dengan penuh kemewahan. Apapun yang diinginkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka mendekati buah huldi. Kemudian iblis datang menggoda Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah huldi. Mereka pun tergoda rayuan iblis. Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah huldi. Adam alaihissalam dan Hawa menyadari kesalahan mereka. Mereka pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yaitu memakan buah huldi. Allah telah melarang untuk memakan buah huldi. Akibat kesalahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Nabi Adam diturunkan oleh Allah di bumi sebelah timur, sedangkan Hawa diturunkan di bumi sebelah barat. Mereka senantiasa bersabar menjalani hukuman. Mereka berpisah selama 40 tahun. Akhirnya mereka dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Jadi nama tempat mereka bertemu adalah Jabal Rahmah. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menyadari kesalahannya. Mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kita harus mencontoh perilaku Nabi Adam dan Hawa. Perilaku penyesalan yang telah membuat kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Inilah yang kita teladani dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami materi ini. Terima kasih untuk anak Bapak yang telah menyimak video ini. Sebagai motivasi, tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Kita tutup pelajaran dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.